Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sehat Indonesia. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas terkait dengan higien tenaga kerja dan higien sanitasi lingkungan. Apa itu higien sanitasi di tempat kerja? Higien sanitasi berasal dari kata hygiene dan sanitasi. Hygiene sendiri memiliki pengertian bahwa upaya kesehatan untuk memelihara dan melindungi kebersihan, di mana subjeknya adalah mencuci tangan dengan air yang bersih dan sabun untuk melindungi kebersihan tangan, mencuci piring untuk kebersihan piring, dan membuang bagian makanan yang rusak untuk melindungi keutuhan makanan secara keseluruhan. Sedangkan untuk sanitasi memiliki pengertian bahwa upaya kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan lingkungan dari subjeknya. Contohnya, menyediakan air yang bersih untuk keperluan cuci tangan, menyediakan tempat sampah untuk mewadahi sampah yang agar tidak dibuang sembarangan. Nah, tempat sampah di sini harus mengikuti standar ya, di mana tempat sampah harus memiliki penutup. Ya, kebanyakan kita lihat di beberapa tempat makan atau kantin atau restoran terkadang ada tempat sampah yang tidak ada penutupnya. Nah, itu sebenarnya belum memenuhi standar. Idealnya tempat sampah yang harus disiapkan adalah tempat sampah yang memiliki penutup. Berikut adalah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap higien sanitasi di tempat kerja. Di antaranya yaitu faktor pekerjaan, faktor metode kerja, faktor pengetahuan, faktor organisasi, perilaku, dan lingkungan kerja itu sendiri. Nah, terkait dengan faktor organisasi, biasanya kaitannya dengan kebijakan ya, kebijakan di tempat kerja tersebut, di mana dari kebijakan tempat kerja tersebut kaitannya dengan kebijakan komitmen top manajemen ya, sudah menerapkan higien sanitasi atau belum, yang mana nanti dalam penerapan higien sanitasi itu bisa diimplementasikan kaitannya dengan penyelenggaraan tempat makan atau ruang makan di tempat kerja yang memenuhi standar ya. Standar di sini bisa kita mengacu terkait dengan higien sanitasi, bisa ke standar GMP atau juga terkait dengan pengadaan pelayanan makan dan minum di tempat kerja, ada beberapa regulasi yang bisa kita jadikan acuan. Nah, kalau sudah ada komitmen dari top manajemen, otomatis ada beberapa regulasi atau SOP yang harus kita ikuti. Kemudian dari pengetahuan pekerja di sini kaitannya dengan pekerja yang melaksanakan pekerjaan di area kerja ataupun pekerja yang menangani penyediaan makanan di tempat kerja. Contohnya kayak koki atau waiter-waitress yang menyiapkan hidangan atau pekerja bagian operation yang bekerja di lapangan maupun di kantor. Mereka harus menerapkan higien sanitasi. Higien sanitasi ini kaitannya lebih ke lingkungan, di mana higien sanitasi lingkungan di sini kaitannya dengan kebersihan lingkungan di tempat kerja. Nah, higien sanitasi lingkungan nanti ada kaitannya dengan higien personal. Kalau higien personal ini lebih ke per orangnya, ya, kebersihan pada si pekerjanya itu sendiri. Kalau mau makan berarti dia harus memperhatikan kebersihan
dirinya, ya. Sebelum makan harus cuci tangan. Tapi kalau jadi dari hygiene sanitasi lingkungan di tempat kerja ini lebih ke tempatnya, ya, bukan orangnya, tapi tempat. Nah, tempatnya di sini dipengaruhi oleh kebijakan. Kalau top manajemen sudah komitmen terhadap hygiene sanitasi, otomatis akan mengeluarkan beberapa prosedur, kemudian memfasilitasi ya kaitannya dengan tempat tadi dan sarana prasarana yang mendukung. Kemudian faktor metode kerja. Ini juga akan mempengaruhi hygiene sanitasi kaitannya dengan eh, apa itu? Metode kerja ini cara kerja ya. Cara kerja kalau di K3 itu kan harus menerapkan 5R, yang mana 5R itu unsurnya mengarah ke hygiene sanitasi lingkungan, katanya kebersihan, kerapian, kayak gitu. Kemudian faktor pekerjaan ini banyak ya. Kalau dijabarkan lagi banyak, ada faktor lingkungan, ada faktor manusia, ada faktor peralatan. Kemudian perilaku pekerja di sini pekerja itu unsafe action atau unsafe condition perilakunya ya, terus habitnya bagaimana. Nah, ini juga akan mempengaruhi kondisi lingkungan atau hygiene sanitasi lingkungan. Kebiasaannya mereka habitnya itu kalau buang sampah sembarangan atau habis makan tidak di sisa makanannya itu dibiarkan saja ya, tidak dimasukkan ke tempat sampah yang sudah disediakan. Nah, ini juga bagian dari perilaku pekerja. Kemudian tempat lingkungan kerja ini lebih ke lingkungan area kerja secara umum ya. Nah, ini juga akan mempengaruhi. Kemudian bagaimana tindakan pencegahan terkait dengan hygiene sanitasi ini biar pekerja itu bisa terpenuhi kecukupan airnya, bisa terfasilitasi untuk cuci tangannya, biar terimplementasi kebersihan peralatannya, otomatis tadi ya ada komitmen dari top manajemen dari faktor organisasi tadi ya terkait dengan kecukupan air bersih, berarti di sini air yang disiapkan harus mencukupi sesuai dengan jumlah pekerja. Kemudian dilakukan pengujian terkait dengan kadar air ya, kandungan air bersihnya ini memenuhi standar atau enggak. Ini ada regulasinya yang mengatur terkait dengan apa ini terkait dengan standar air bersih. Kemudian fasilitas cuci tangan di sini kalau kita disuruh bersih, kok nggak ada tempat cucinya, kok nggak ada wastafelnya, atau minimal ada itu ya tempat cucian yang dari ember itu ya, dari ember sama sabunnya. Jangan cuma ada airnya tapi sabunnya nggak ada, sama saja di sini terkait sarana prasarananya berarti tidak memenuhi. Kemudian yang menjadi perhatian saat mencuci tangan idealnya jangan dilap pakai kain ya. Kenapa tidak boleh dilap pakai kain? Karena karena kain itu justru akan menjadi sumber penyebab tumbuhnya apa? Bakteri ya. Kuman-kuman berkumpul di situ dari satu orang ke orang lain ya. Kainnya cuma satu, tapi dipakai oleh banyak orang. Nah, maka bukannya tangan menjadi bersih, tapi justru tangan akan terkena, terkontaminasi dengan bakteri atau kuman dari orang lain. Sehingga idealnya apa? Idealnya kita bisa mengeringkan tangan kita menggunakan tisu pengering atau menggunakan itu ya, hand dryer ya, pengering tangan yang pakai listrik gitu ya. Kemudian sarana prasarana terkait dengan kebersihan peralatan di sini untuk hygiene sanitasi lingkungan kita harus memperhatikan air yang digunakan. Air yang digunakan itu ada dua macam, air bersih ya, yang mana sudah melalui proses uji lab yang memenuhi standar dan air hangat untuk membilas ya. Kalau lebih canggih lagi, mencuci piringnya dimasukkan ke alat pengering dan steril ya. Ini biasanya untuk di tempat-tempat perusahaan yang besar yang sudah berstandar internasional atau
restoran-restoran besar biasanya menggunakan seperti itu. Tapi kalau tidak ada, cukup mencuci air bersih, kemudian dibilas air hangat, kemudian dikeringkan. Ya, keringkan dengan apa? Tisu kering atau dibiarkan mengering dengan suhu ruang ya. Tindakan preventif lainnya yang bisa kita lakukan yaitu kebersihan air minum. Nah, air minum ini yang perlu kita perhatikan contohnya air isi ulang ya. Air isi ulang itu belum tentu kebersihannya terjaga ya. Karena tergantung kalau di air isi ulang itu ini ya proses pensterilan galonnya ya. Galonnya itu kan nggak dicuci cuma kayak dimasukkan ke alat terus disikat-sikat gitu kan ya. Nah, di situ kadang menjadi tanda tanya apakah sinar yang digunakan itu benar-benar membunuh kuman atau tidak. Kemudian di sini idealnya ya pakai air mineral ya yang sudah tersertifikasi ya. Kemudian tempat minumnya otomatis yang bersih. Kemudian makanan atau bahan makanan yang digunakan juga terjaga kebersihannya. Kemudian area kerja pastikan lingkungannya bersih. Ini ada tempat sampah ya, tapi tempat sampahnya apa? Terbuka ya. Sekali lagi untuk tempat sampah sebaiknya tertutup. Kemudian ada pengelolaan sampah ya. Sampah nanti dibedakan organik, anorganik, dan B3. Nah, bagaimana dampak sanitasi yang buruk? Sanitasi yang buruk bisa berdampak pada timbulnya penyakit, kemudian meningkatnya biaya perawatan kesehatan karena karyawannya sakit ya. Mungkin ada alergi atau sakit perut ya, yang bisa menimbulkan kesakitan pada pekerja sehingga pekerja tidak masuk kerja dan juga bisa menurunkan produktivitas. Bahkan kalau pekerjanya sudah di usia bukan usia apa itu ya, di usia menjelang pensiun ya, itu bisa menimbulkan penyakit degeneratif dan bahkan bisa berdampak lebih buruk itu kematian. Nah, untuk bisa terwujudnya hygiene personal, maka juga harus didukung adanya hygiene personal. Hygiene personal di sini lebih ke perorangan tadi ya, yaitu suatu tindakan untuk memelihara kebersihan dan kesehatan seseorang secara fisik dan psikis. Jadi tidak hanya bersih fisiknya, tapi juga bersih psikisnya. Psikisnya ini lebih ke arah pola pikir ya, pikirannya harus bersih, harus positif. Nah, personal hygiene adalah suatu tindakan untuk memelihara kebersihan dan kesehatan seseorang untuk mensejahterakan fisik psikis, di mana kurang perawatan diri adalah kondisi di mana seseorang tidak mampu melakukan perawatan kebersihan untuk dirinya. Jadi kalau kita sehari-hari itu idealnya mandi ya, meskipun hanya sekali tapi pastikan mandi, jangan sampai 2 hari 3 hari nggak mandi ya. Kemudian pastikan pakaian yang kita pakai sehari-hari harus berganti ya, harus berganti dan pastikan dalam kondisi bersih. Sesering mungkin mencuci tangan sebelum kita menyentuh makanan atau peralatan-peralatan untuk bekerja. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi personal hygiene di sini ada kondisi fisik seseorang, ini mempengaruhi, pengetahuan juga mempengaruhi, status ekonomi juga mempengaruhi, kemudian budaya, budaya itu lebih ke etnis ya, budaya daerah Jawa, Sumatera itu kan beda ya. Kemudian praktek sosial ini lebih ke kaitannya dengan kelompok dan body image atau citra tubuh ya. Biasanya antara satu individu satu dengan yang lain akan memiliki perbedaan ya, kebiasaan terkait dengan personal hygiene. Ada yang biasa sebelum tidur itu gosok gigi, cuci muka, kemudian bersihin-bersih muka, ya. Ada juga yang sebelum tidur cukup hanya cuci tangan, cuci kaki, ya. Jadi ini juga menjadi bagian
citra tubuh seseorang, ya, yang akan mempengaruhi personal hygiene. Nah, tindakan apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga personal hygiene? Tadi ya, ada mandi minimal 2 kali sehari, perawatan rambut, tidak hanya dikeramas saja ya. Ternyata rambut ini juga ada apa itu masalah ya, seperti ketombe, kutu. Jangan sampai ada ketombe ataupun kutu. Bahkan kalaupun kita nggak ada ketombe, terkadang ada kutu. Tidak ada kutu, tapi ada ketombe ya. Karena kalau bagi para muslimah khususnya ya, biasanya kalau kebanyakan berkerudung, kurang apa itu sirkulasi udara di kepala, itu justru akan menimbulkan ketombe. Nah, ini juga harus kita rawat. Bagaimana biar ketombe itu tidak muncul di rambut kita atau kepala kita, sehingga harus senantiasa dibersihkan. Kemudian kebersihan hidung. Nah, ini kadang kita lalai nih. Kalau dalam Islam kan ada aktivitas wudhu ya sebelum sholat itu. Salah satunya adalah membersihkan hidung. Ya. Nah, di sini saat kita mandi juga perlu membersihkan hidung. Kemudian telinga ini juga ya. Telinga itu juga perlu dibersihkan karena di telinga itu kan ada kotoran ya, cairan yang mana kalau tidak kita bersihkan itu menimbulkan bau ya, dan itu bisa memicu munculnya bakteri. Kemudian gigi ini juga perlu, idealnya kita juga 3 bulan sekali ya itu memeriksakan gigi ke dokter gigi, hanya sekedar untuk mengontrol ya ataupun membersihkan karang gigi ya, karena gigi ini juga bisa menjadi pemicu sumbernya timbulnya bakteri atau kuman dalam tubuh. Kemudian kuku ini harus kita rawat setiap minggu ya, kita potong ya. Bagusnya di setiap hari Jumat ya, kalau dalam Islam itu bisa memotong kuku. Kemudian perawatan wajah atau kulit tubuh ya, ini juga perlu kita lakukan untuk merelaksasikan tubuh ya. Otomatis kalau wajah kita terlihat segar, sehat, orang lain juga akan lebih senang yang lihatnya gitu. Kita juga merasa nyaman, enak. Nah, apa dampak negatif dari aktivitas yang tidak hygiene? Nah, contohnya di sini ada beberapa iritasi ya, iritasi kulit ya, timbulnya terus gangguan membran mukosa ya. Kemudian ada infeksi di kuku, infeksi di mata, bahkan ada infeksi di telinga. Nah, ini dampak negatif kalau kita tidak memperhatikan personal hygiene. Kemudian apa dampak dari psikososial? Di sini berkurangnya menurunnya kondisi mental ya, dan timbulnya intimidasi sosial. Dikarenakan apa? Karena personal hygiene-nya tadi kurang, kemudian berkurangnya rasa nyaman ya, jadi nggak nyaman ibaratnya ya. Aduh, saya punya bau badan, atau aduh gigi saya bau berlubang. Itu bikin kita nggak pede ya, bikin kita apa itu, menjadi interaksi sosialnya itu bisa berkurang ya. Kadang hal-hal seperti itu menjadikan rasa percaya dirinya itu berkurang, sehingga menurunnya kondisi mental dan terjadi intimidasi sosial. Apalagi kalau di anak-anak ya. Anak-anak itu kadang kalau misalkan ada sakit telinga ya, dan sampai menimbulkan infeksi bau, nah itu kadang sampai terjadi bullying ya. Apalagi orang dewasa ya. Tapi kalau saat ini di era-era sekarang ini mungkin udah jarang ya orang yang sakit telinga sampai berbau, itu jarang ya. Nah, itu tadi kaitannya dengan personal hygiene dan hygiene sanitasi lingkungan, yang mana bisa menjadi sangat dibutuhkan di tempat kerja, khususnya di area lingkungan kerja dan pada kegiatan penyelenggaraan
tempat makan, ya, seperti kantin. Ya. Di tempat kantin itu sangat-sangat dibutuhkan penerapan higien personal maupun higien sanitasi lingkungan, yang mana di tempat kantin itu nanti harus memperhatikan kondisi 5R. Apa itu? Rapi, resik, rawat, rajin, dan apa? Nah, nanti cari ya. Jadi 5R itu, ya. Maaf, tinggal sebentar tadi. Jadi 5R di sini kenapa perlu dibutuhkan di area tempat penyelenggaraan tempat makan atau tempat kerja? Karena 5R itu nanti akan membahas terkait dengan kebersihan, kerapian, kemudian bagaimana merawat sarana prasarana dengan baik, kemudian budaya untuk senantiasa tertib atau rajin membersihkan, ya, dan meringkas barang-barang yang sekiranya tidak dibutuhkan oleh perusahaan atau tidak dibutuhkan oleh area tempat kerja tersebut, sehingga memang benar-benar barang-barang yang ditempatkan di situ adalah barang-barang yang dipakai, yang masih ada kebermanfaatannya. Nah, itu kaitannya dengan higien personal. Kalau ada yang mau ditanyakan, bisa ditulis di kolom komentar. Kalau tidak, nanti kita lanjut ke sesi diskusi. Baik, terima kasih. Kalau tidak ada lagi, silahkan ya, nanti disiapkan, ditulis tugasnya terkait dengan materi ini. Teman-teman bisa meringkas satu kalimat, ya, dari inti materi ini, bisa ditulis di kolom komentar. Kalau mau bertanya, boleh di kolom komentar, boleh ditanya. Baik, terima kasih. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak video ini. Akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sehat Indonesia.